وينبغي أن يغتنم الشيوخ ويستفيد منهم وليس كل ما فات يدرك كما قال أستاذنا شيخ الإسلام في مشيخته كم من شيخ كبير في العلم والفضل أدركته وما استغرقته وأكون على هذا الخط منشئا هذا البيت سير لهفا على فرض التلقي لهفا ما كل ما فات ويبنى ينفى والله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa yanbaghi an yagtanima as-suyukha wa yastafida minhum wa laysa kullu ma fata yudrak. Wa yanbaghi yagtanima as-suyukha, dan seyogyanya, yakni sepantasnya bagi orang yang menuntut ilmu itu, ayyam karima suyukh, hendaklah dia itu bisa memanfaatkan dari para suyukh, guru-gurunya, ya. Ayyastafida minhum, agar dia bisa mencari faedah daripada mereka, para guru. Jadi dianjurkan dan sepantasnya itu bagi orang yang menuntut ilmu, buat kita yang ingin mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan ilmu itu, satu di antaranya itu harus bisa mengambil faedah dari para guru-gurunya, ya. Makanya di dalam bab ini dipisahkan tersendiri dengan satu faslun fil istifadati, yaitu satu pasal di dalam mencari faedah, mengambil manfaat untuk bisa mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan. Buat orang yang menuntut ilmu wajib itu tadi. Satu di antaranya ayyat tadimas suyukh, berkhidmat kepada guru, ya, berkhidmat kepada guru, memanfaatkan daripada para guru-guru. Dimanfaatkan. Bagaimana caranya kita bisa pada guru itu untuk bisa mendapatkan faedah? Kalau bisa habiskan waktu kita bersama guru kita, sehingga kita banyak mendapatkan faedah daripada guru kita, baik itu di dalam majlis yang formal maupun di majlis yang di luar, yang non formal. Banyak keberhasilan para ulama-ulama terdahulu itu jadi banyak di antara para ulama-ulama kita, para guru-guru kita itu, ya, mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan ilmu-ilmu itu karena mengambil faedah dari para guru-guru, ya, dari para guru-guru.
sehingga akhirnya dia mendapatkan manfaat kaitan. Karena memang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di qaulihi Shallallahu Alaihi Wasallam al-barakatu ma'a akabirikum. Jadi keberkahan itu ada bersama para guru-guru, bersama dengan para orang-orang yang mulia di antara kalian. Kalau ingin mendapatkan keberkahan ilmu, ya, bukan pinternya nih, tapi mau cari apa nih? Berkah ilmu dan manfaat. Kita azimil ustaz, dia harus mampu menghormati dan menghargai itu. Insya Allah. Saya sering lihat itu, malu saya ibu yang guru begitu khidmat, begitu makhluk. Habib Sadah di Mahdi, beliau itu Masya Allah. Tadinya biasa aja sama Habib Sadah. Beliau itu kadang dari daerah, jadi tidak begitu banyak tentang kepribadian dan sosoknya beliau untuk Sadah. Tapi ketika dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, ya, beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah di antara banyak orang itu. Di samping Rasulullah itu ada orang pakai peci hitam, begini. Ditanya Habib Sadah, "Man huwa ya Rasulullah?" Ini siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saya berkata, ya. Jadi ini sebenarnya. Sejak itu beliau, Masya Allah, ya, mengambil faedah, mengambil manfaat kelas Habib Sadah di Mahdi. Atau sering rumah Habib Sadah tadi lagi sakit karena berpijit kayak gini. Apa sih yang kalau ilmu udah dia alim, ya, dia orang alim. Lalu apa yang dia istighfar, mengambil faedah, mengambil manfaat. Apa yang manfaat? Keberkahan. Ya, dicari keberkahan. Siapa? Yang pertama disuruh yang bagi ayat dan yang suyuh. Seyogianya, sepantasnya bagi orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, ingin mendapatkan ilmu yang penuh dengan keberkahan, ayat dan yang suyuh, bahwa dia harus mampu memanfaatkan guru-gurunya itu wa ayyastafida minhu, untuk mengambil faedah dari mereka. Ambil itu faedah dari mereka. Bagaimana cara kita mengambil faedah daripada mereka? Khidmat kepada mereka. Ya, khidmat kepada mereka. Kita habiskan waktu kita untuk mereka, untuk bisa kepada guru-guru kita. Wow, berkahnya luar biasa kalau kita bisa itu. Dan itu gak bisa diukur dengan materi, gak bisa diukur dengan materi, dengan uang, itu gak bisa. Keberkahan itu luar biasa kalau kita mau berkhidmat kepada para guru-guru kita. Makanya kalau mau melihat itu, lihat di pondok pesantren, betapa anak-anak itu, murid-murid itu dengan sedikit dia mencoba untuk mencari kemanfaatan dan keberkahan. Makanya dijadikan satu bab tersendiri, satu pasal tersendiri di sini. Ya, di dalam kitab ini. Ini Syekh Ibrahim Ismail Az-Zarnuzi, beliau mengarang kitab ini adalah karena melihat ada satu fenomena yang luar biasa. Kenapa kok orang pada belajar sungguh-sungguh, kemudian dia sampai ke luar negeri, sampai ke luar kota dan lain sebagainya, dia pesantren jauh-jauh, tapi kembalinya kok nggak ada buah ilmunya, nggak ada samaratul ilmi, nggak ada buah ilmu, nggak ada atharatul ilmi, nggak ada bekas ilmunya itu, nggak ada nilai kemanfaatan, nggak ada keberkahan. Pinter-pinter dia, tapi kenapa nggak ada keberkahan dan kemanfaatannya? Ini yang menyebabkan beliau ini mengarang kitab itu. Jadi apa yang menyebabkan itu semua? Kenapa kok bisa begitu? Jadi nanti makanya akan diceritakan itu. Ada orang yang menuntut ilmu berdua, ya, ditulis di dalam kitab ini. Si A sama si B dari kampung yang sama,
kemudian usianya sama, kemudian dia berangkat ke pondok pesantrennya sama, sekolahannya sama, kelasnya sama, kamarnya sama, cara makannya juga sama, dan lain sebagainya. Tapi ketika dia pulang bersama-sama, ternyata A dan B berbeda. Dia punya mendapatkan cahaya ilmunya berbeda. Kok si A begitu mudahnya diterima di masyarakat, ya, diterima di masyarakat penuh dengan kemanfaatan, keberkahan, hadisnya banyak, tapi si B tidak. Itu yang menjadi dasar daripada penghalang kitab ini menyusun kitab ini. Nah, ini yang dijadikan dasar buat para santri-santri itu. Ini, masya Allah. Kehadusan binikmat. Jadi kita ngerasain, nggak disuruh, nggak diapa, tapi tiap hari kita bersihin rumah tua buruk gitu ya. Kita bersihin kamar Nabi, kita sikat. Begitulah. Emang udah biasa gitu, nggak ada gimana. Ya, tamu datang, kita yang nyiapin tehnya, kita yang ini berkhidmat. Ya begitu, masya Allah. Dia coba kehidupan santri. Ya. Kalau gurunya datang, saya waktu pada kumpul mungkin beliau jalan, pada berdiri dia kesana, semua berdiri, menghormati beliau, semua segala. Sampai begitu, makanya penuh dengan keberkahan. Dia ambil kemanfaatan. Manfaat apanya yang mau diambil sama dia? Bukan hanya sekedar ilmunya, ya, dia mau ambil manfaat. Harta bekas minumnya dia, ada bekas minumnya, bekas duduknya, bekas begini, semuanya, ya, itu diambil. Faedah daripada guru itu diambil, dan itu terlalu banyak cerita tentang hal yang seperti itu. Betapa para ulama-ulama itu mereka berkah ilmunya lantaran karena berkhidmat dan dia mengambil faedah kepada siapa? Kepada guru-gurunya. Ini diambil untuk manfaat, insya Allah. Kalau kita kan kuat, ya, jangan lagi mengambil faedahnya, ya, cari karena aja pun, ya. Kadang-kadang udah kurang kita menghormati itu, rasa penghormatan itu kurang. Kita di situ yang salah satu penyebab di antara kurang berkahnya kita, insya Allah. Wa ayastafida minhu ay qaulin wa fi ay fi'lin minhu. Jadi seyogianya, sepantasnya bagi orang yang menuntut ilmu itu dia harus mengambil manfaat, dia harus mengambil faedah daripada gurunya. Dari sisi mananya? Fi ay qaulin, dari semua perkataan gurunya. Wa fi ay fi'lin minhu, bahkan juga dari semua perbuatan gurunya itu, ya. Sampai ada orang merokoknya itu mesti merokok sama merokoknya siapa? Gurunya. Dulu ada orang merokok lama puluhan tahun, merokoknya 5. Ya ini kayak merokok sama dengan merokok guru. Iya, kami baru bisa istiqomah dalam urusan ini doang. Nanti masya Allah, nanti ada manfaatnya kan, kira gitu. Ya, sampai rokoknya itu diikuti, diambil faedahnya, gitu, diambil faedahnya, masya Allah, diikuti faedahnya. Kalau kita kan nggak mau, kita minta rokok mau beli. Astagfirullah, minta rokok, pinjam apinya lagi. Walaysa kullu ma fata yudrak. Walaysa kullu ma fata, dan tidaklah setiap sesuatu itu terluput minal ulumi, dari berbagai ilmu itu, yudraku ala sifatil mabdihi min maquli ayla yuqdiru ahadan ayyasilahu. Jadi tidak setiap sesuatu itu yang terluput dari berbagai ilmu itu dapat ditemukan. Ya, nggak bisa semua ilmu. Kadang-kadang kita nggak ketemu kita. Ini apa ilmu dapat ilmu? Satu hari saya tanya sama tuan guru, karena guru-guru ini banyak yang meninggal. Terus kalau ada masalah kepada siapa nanya? Paham itu? Kalau ada masalah, apa masalah macam?
Apa kata beliau? Beliau ziarah ke makam gurunya Al-Habib Ali bin Husain Al-Qardawi. Di situ beliau ziarah, dia baca Fatihah, dia juga dia baca kitab, pulang dapat jawaban. Mengambil faedah ngajinya sama orang yang sudah ngaji mah yang meninggal aja bisa beliau. Kita mah yang hidup. Berulang-ulang pada nyambung gitu. Dan nyampe itu beliau. Saya bilang Masya Allah, beliau mengambil manfaat itu. Ya, kesana dia bisa begitu gitu. Karena itu walaysa kullu ma fata yudraku, gitu. Dan tidaklah setiap ilmu itu, ya sesuatu itu yang terluput dia dapat ditemukan. Enggak semua. Kalau tahu dengan sebab itu, akhirnya nyambung gitu. Apa yang kita nggak tahu masuk aja tuh itu, dapat aja tuh itu. Padahal kita ngapalin, ini urusan bangsa 15 menit selesai kalau kita baca. Kalau kita nyampein 1,5 jam, itu yang sisanya dari mana itu? Paham tidak maksudnya? Ya, padahal yang kita hafalin kira-kira kalau kita baca selesai hanya berapa? 15 menit selesai. Pas lagi sambutan kita disuruh bicara dapat 1,5 jam. Itu dari mana kita yang bisanya itu? Keberkahannya daripada orang-orang soleh, keberkahannya daripada guru-guru kita. Ketika kita bisa datang seperti itu, berkhidmat kepada itu. Itu makanya disuruh kita. Kenapa sih harus baca? Lihat, kalau kita ngajar, kita sambungkan guru-guru kita tadi, Fatihahnya nyambung. Bukan hanya kepada murid, ya bukan hanya kepada pengarang kita, kepada semua kita minta. Ya. Arwah abadi abadana ila arwah ila Allah di sayyidina wa habibina wa syafi'ina, ya wa azwajina wa zuriyatina wa masyayikhina. Semuanya kita sebutin sampai kepada guru-guru kita. Fatihah yang kita baca, ada pengarang kita, itu supaya ada hubungan, bertakluk hubungan kita kepada mereka nyambung tuh. Sehingga nanti yang pernah kita dapatkan dari guru kita, yang pernah kita dapatkan bengkaulin al-fi'lin, perkataan beliau, perbuatan beliau, itu tergambar datang kepada kita, ya, dengan sebab yang seperti ini. Karena memang disuruh untuk bisa mendapatkan itu, yang bagi ayat tadi masyhur sepatasnya, seyogyanya bahwa orang yang menuntut ilmu itu ayat tadi masyhur, dia harus bisa memanfaatkan, dia harus bisa mengambil itu daripada guru-gurunya. Mengambil apa? Ayastafida minhum, untuk mengambil faedah daripada mereka itu semua. Ambil manfaat mereka, ambil manfaat sekalipun manfaatnya. Langkah-langkah kakinya harus berdiri. Ya. Ambil kita faedah dari mereka itu semua. Wa laisa kullu ma fata, dan tidaklah setiap sesuatu yang luput itu, ya, yudra, itu dapat ditemukan. Ya. Ada ilmu-ilmu yang kadang-kadang kita belum pelajari, tahu-tahu kita bisa nyampein, bisa begitu kan? Padahal kita belum tahu. Kita sampai kita sendiri, kok jadi bisa jawab begini nih? Kok bisa jadi semuanya kita bisa begitu? Ada sesuatu yang masuk karena ada nilai faedah yang pernah kita dapatkan, keberkahan yang kita dapatkan. Mungkin karena cintaan yang kita bangun, mungkin karena fatihahnya kita berguru, mungkin karena itu yang membawa kita mendapatkan nilai keberkahan. Ya. Makanya dicatat dalam kitab ini buat menuntut ilmu. Ya. Beda sama Wahabi. Kalau Wahabi kan bukan benar didiknya. Ya, makanya lain. Nurnya aja nggak ada. Hafal Quran, ya. Hadis dia nggak, coba deh wajahnya, nggak ada nurnya, nggak ada cahayanya. Zinatul ilmi nggak ada. Ya, ininya nggak ada. Padahal jidatnya itu benar, keharusan ini. Itu disampaikan oleh ulama. Padahal dari sisi keilmuan hebat kan? Waduh, malah ada dikit-dikit, mana dalilnya? Mana dalilnya? Dikit-dikit nanyain apa? Itu, tapi tak ada nurnya, nggak ada cahaya keilmuannya. Hilang tuh yang beda sama
ulama-ulama yang biasa kita lihat tuh. Dari jauh aja kita melihatnya udah ada hubungan kita sama dia, begitu kan? Kalau tahajud seperti ini mah, kalau saya begitu, mungkin karena keawaman saya, kalau aku kan ahli ini, saya tuh kalau mau lihat aja udah melihat dia itu udah ini, masya Allah, lihat ulama, lihat guru-guru itu, hati itu udah dikira aja, udah senang aja. Karena dengan melihatnya aja makin faedah kita. Melihatnya, udah selamat loh, baru melihatnya aja, kita udah dapat faedah. Faedahnya apa? Dengan melihat, an-nazaru fi wajhil alim ibadah. Memandang kepada wajah orang alim adalah ibadah. Baru ngapain? Baru melihatnya aja kita, udah mendapatkan faedah. Hati kita ada ketenangan, lihat ya. Hati kita ada kedamaian. Ingat kita sama Allah, ingat kita sama akhirat, ingat kita kepada kebalikan. Baru melihatnya dulu. Apalagi ketika kita bisa dekat, kita salam, ya kita cium tangannya. Itu dijanjikan sama Nabi, man safaha aliman faka'annama safaha. Siapa orang yang bersalaman kepada orang alim, maka seakan dia telah bersalaman kepada aku, kata Nabi Muhammad. Salam, diwajibkannya salam, tak cium tangan. Tapi kenapa ada yang bolak-balik? Ada istighfar karena ini mengambil faedah. Wajibnya masalah cium tangannya doang. Tapi kenapa ada yang sampai berbolak-balik, dia cium keningnya ini? Karena mengambil itu, mengambil faedah ini. Min kaulin au fi'lin, mengambil ke sana. Bekas air minumnya. Satu hari datang ke Cirebon, ikut bersama rombongan tuan guru, sampai di sana kita kemudian disiapin makanan. Nah, kita makan. Pas tuan guru kami ini makanan, piringnya gede, gelasnya yang gede, bisa. Dalam hati saya pikir, ini nyindir kita kali ya. Dibikin kita lapar banget kali. Datang jauh-jauh disiapin makanan yang kayak begini, ini kayak begitu, gitu. Ternyata enggak. Dia tahu makan paling berapa banyak. Ketika makanan itu selesai, enggak paling berapa suap dimakan oleh tuan guru minuman itu. Itu kiai-kiai pada berebutan pengen mengambil apa? Bekas makanan. Masya Allah, benar. Kenapa? Air wudhunya Rasulullah sampai tidak tersentuh ke tangan, karena dijagain sama siapa? Sama para sahabat. Sahabat-sahabat menunggu itu mengambil faedah yang seperti ini. Ya, sampai saya umus mengambil faedah. Naruh, kalau kita anggur kecil di bantalnya Nabi Muhammad, hanya ingin tersentuh supaya anggur kecilnya itu terserap keringatnya Nabi Muhammad. Dia hanya pengen ambil keringatnya Nabi Muhammad. Begitu mengambil faedahnya semua. Jadi bukan tidak ada dasarnya. Begitu luar biasa dasarnya. Pengen sekali mengambil daripada faedah ya, yang dilakukan oleh para sahabat. Ya seperti ini. Faedah. Ya Rasulullah, kalau ada waktu datang ke rumah deh, ya saya bertempat, saya diinjek sama kaki kau. Kita ambil faedah kan? Ambil faedah kan? Anas bin Malik dalam kitab Azkar An-Nawawi itu begitu. Ketika sahabat semua meninggal dunia, karena yang namanya Anas bin Malik, sahabat yang didoakan oleh Rasulullah dengan 3 doa. Ya Allah, panjangkan umurnya Anas, berikan keberkahan Anas di dalam rezekinya, dan berkahkan anak dan keturunannya dia. Makanya sahabat yang panjang umurnya Anas bin Malik. Ketika semuanya meninggal dunia, Anas bin Malik masih hidup. Nah, tiba-tiba diinformasikan, diumumkan Anas bin Malik pengen datang kepada satu kampung. Nah, kampung ini girang karena pengen kedatangan siapa? Sahabat Nabi. Datang aja Anas bin Malik. Di antara warga-warga yang datang itu semuanya, ada satu keluarga yang berbeda di dalam penyambutan Anas bin Malik. Masya Allah, dicek rumahnya, dibagusin rumahnya. Dia dengar seminggu lagi pengen ada kedatangan sahabat Nabi. Ya,
kemudian anak-anaknya dibeliin baju apa semua, siapin makanan yang paling enak. Pengen sekali Anas berusaha supaya datang ke rumahnya dia. Singkat cerita datang, anaknya disuruh cium tangannya, cium tarik ini itu, kita dicium keningnya, begitu semuanya. Kemudian dibawa ke rumah, sampai orang nginjil rumah dia. Kenapa ente sampai melakukan Anas bin Malik seperti itu? Sampai keluarga ente, anak, istri semua disuruh untuk menghadap kepada dia untuk cium tangan ini. Kenapa? Kan Anas bin Malik bukan nabi. Paham? Anas bin Malik bukan rasul. Kenapa kamu melakukan hal yang seperti itu? Padahal dia hanya sahabat. Bahkan dia sahabatnya bukan sekelas Umar bin Khattab, bukan sekelas Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bukan khulafaur rasyidin. Beliau itu abdi dalam. Kalau abdi dalam bahasa kita pelayan. Anas bin Malik itu pelayan. Kenapa ini sampai kayak begitu-gitu banget? Paham maksudnya? Sampai begitu banget nanti keluarga anak-anak itu semua. Apa jawaban keluarga itu? Iya, saya tahu Anas bin Malik bukan nabi. Saya tahu Anas bin Malik bukan rasul. Saya sudah tahu kelasnya. Beda dengan Abu Bakar As-Siddiq, beda dengan Umar bin Khattab. Saya tahu. Tapi ketahuilah engkau, katanya, aku belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tapi saat ini aku bisa melihat orang yang pernah melihat Nabi Muhammad. Aku belum pernah datang ke rumah Nabi Muhammad. Aku belum pernah nginjak kakiku ke rumah Nabi Muhammad. Tapi hari ini rumahku diinjak oleh orang yang pernah menginjak kakinya di rumah Nabi Muhammad. Itu yang dicari, ambil faedah. Padahal faedahnya langsung gak? Itu langsung gak? Enggak langsung kepada Nabi. Dia nggak langsung kepada Nabi, tapi dia mengambil faedah kepada orang yang pernah kepada Nabi Muhammad. Disitulah ada hadis man ro'ani aw ro'a man ro'ani dakhala al-jannah. Wa fi ba'di riwayat man ro'ani aw ro'a man ro'ani haramallahu jasadahu ala nar. Barang siapa yang melihat aku, kata Nabi Muhammad, masuklah dia ke dalam surga. Barang siapa yang melihat aku, berarti kalau begitu orang itu melihat nabinya langsung atau tidak? Langsung atau tidak? Langsung. Barang siapa yang langsung melihat aku, kata Nabi Muhammad, atau dia telah melihat orang yang pernah melihat aku. Dia telah melihat orang yang pernah melihat aku. Berarti melihatnya langsung kan? Langsung kan? Enggak, dia nggak langsung lihat. Kalau tadi man ro'ani, siapa orang yang melihat aku, berarti langsung. Tapi ada au di situ. Au ro'a man ro'ani, atau dia telah melihat orang yang pernah melihat aku. Dakhala jannah, masuklah dia ke dalam surga. Wa fi ba'di riwayat haramallahu jasadahu 'ala nar. Allah akan haramkan dia daripada api neraka. Masya Allah. Padahal melihat langsung kan? Melihat langsung kan? Enggak, saudara. Itulah Anas bin Malik. Kenapa keluarga itu begitu? Saya pengen, saya belum pernah makan, ya, di di rumah Rasulullah. Belum pernah menyentuh piringnya Rasulullah. Belum pernah menyentuh gelasnya Rasulullah. Tapi hari ini rumah saya, piring saya disentuh oleh tangan yang pernah menyentuh piringnya Rasulullah. Disentuh oleh tangannya yang pernah menyentuh daripada gelasnya Rasulullah. Diinjak rumah saya dengan orang yang pernah menginjak kakinya di rumah Rasulullah. Mengambil faedah, mengambil manfaat, bukan langsung, nggak langsung ke Rasulullah. Paham ya? Nggak langsung kepada Rasulullah. Kalau Sayyidina Anas bin Malik langsung kan? Langsung ya. Kita gitu juga. Ya, ketika kita melihat para habaib duriannya Rasulullah, kita tak pernah lihat Rasulullah. Tapi ketika kita lihat dia pernah lihat ayahnya pernah melihat kakeknya pernah melihat ayahnya. Nyambung. Itu silsilahnya jelas, tercatat, tidak sembarangan. Disusun demikian rupanya sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Itu namanya mengambil apa?
mengambil faedah kita, ya, dengan cara-cara yang seperti itu. Masya Allah, kita itu kalau ingin mendapatkan keberkahan, kemanfaatan ilmu, ya harus ada, ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab ini bahwa seperti itu. Sehingga akhirnya ada sesuatu ilmu yang kita belum dapat, tahu-tahu nyambung aja itu, bisa aja tuh kita ini, padahal kita kenapa? Itu tadi, karena tadi ada hal yang menyambungkan. Kama qala ustadzuna Syekhul Islam fi masikhatihi, ya, sebagaimana telah berkata guru kami, katanya Syekhul Islam di dalam kitab fi masikhatihi, di dalam kitab Masikhah, ismu kita di Sahibil Hidayah, ya. Nah, apa katanya? Kam min syaikhil kabirin fil ilmi wal fadli adraktuhu wa ma istakhartuhu ya Allah. Yang kata beliau itu, kata Ustadzuna Syekhul Islam, dia ngomong di dalam kitabnya itu, ya, ismu kitabin, ya, itu sebuah nama kitab. Apa katanya? Kam min syaikhil kabirin, berapa banyak guru-guru yang besar fil ilmi wal fadli, ya, guru-guru besar yang di dalam ilmu dan keutamaannya, adraktuhu, yang saya telah mendapatkan menemui beliau itu, wa ma istakhartuhu, namun saya tidak meminta pilihannya kepada beliau. Belajar langsungnya enggak, paham? Belajar langsung nih ilmu yang begitu banyaknya itu enggak, tapi dia itu mengambil mendapatkan itu dengan keberkahan daripada berkhidmat kepada gurunya. Berapa banyak ilmu-ilmu daripada guru yang tidak masuk kepada aku, tapi aku bisa mendapatkan itu karena dengan sebab adalah beradab dan berkhidmat kepadanya. Ya, mengambil apa tadi? Faedah daripada ini. Ambil faedahnya dengan cara macam-macam. Ya, dan cara yang kita bisa. Ya. Bawain segalanya, ya, buangin air minumnya, banyak itu yang begitu. Wa aqulu ala hadzal fawqi munsi'an hadza, ya, dan wa aqulu ala hadzal fawq, dan saya mengatakan atas daripada lumputan ini, munsi'an, saya mencoba untuk memulai daripada bait itu, lahfan ala fawqit talaqi lahfan, ya, wahai, katanya, sesalku, ala fawqi, atas terluputnya perjumpaan, at-talaqi lahfan, ya, duhai sesalku, katanya, atas hilangnya daripada perjumpaan dengan para guru, duhai, lahfan adalah merupakan sebuah penyesalan, katanya. Jadi ada satu penyesalan yang sangat dia inginkan, yaitu adalah ketika dia tidak banyak berjumpa antara laki, berjumpa dengan gurunya. Kalimatul lafan, kalimatul tahassuri, ya, sebagai kalimat tahassur yang menunjukkan itu biha ala syai'in fa'itin wa hiya munadan wa alifuha munqalabatin ayyatil mutakallim. Itu lafan itu satu penyesalan sampai dia duka cita yang sangat menyesal karena dia tidak mengambil faedah, tidak banyak berjumpa kepada siapa? Kepada gurunya. Nah, itu adalah merupakan lafan ala fawqi talaqi lahfan. Tidak ada penumpukan, penyesalan yang sangat menyesal kecuali adalah tidak berjumpanya dengan siapa? Dengan guru. Ya, dengan guru adalah merupakan penyesalan daripada itu. Wal makna ya asalkan wa ya ada ma'ala fawqi talaqi ma'a akabir ulama wa akabir fudula. Ya, jadi dia melaksanakan bahwa penyesalan, kedukaanku yang paling dalam itu adalah ketika aku tidak bisa banyak berjumpa dengan para akabir ulama, kepada ulama-ulama besar, wa akabir fudula, dan kepada ulama para masyayikh besar. Nah, itu yang menjadikan sebab sebuah penyesalannya, ya, daripada penyesalan dia tidak berjumpa dengan itu. Masya Allah, ya. Makanya kenapa kalau dianjurkan kita disuruh, saya ingin seperti Muhammad Zabir dan kita minta izin untuk membuat peringatan maulid. Nah, udah, lihat di sini seperti itu doang. Yang pertama udah, karena dia adalah cicit
keturunan daripada Rasulullah. Jadi kita mau memperingati Rasulullah, alangkah girang Rasulullah kalau keturunannya dia baik. Jadi diperhati dulu Abu Bakar di masa begini ketika kita dia untuk ceramah ke sana tanpa saya nggak nyampe nih saya. Jadi saya datang ke sana jadi mengundang beliau. Dia masuk ke kamar, kemudian dia masih uang, masih amplop. Saya bilang, ini apa? Dia mau bikin dikasih. Dia bilang cukup, dia semua. Kata beliau, Rasul ente jangan melebihi Rasulullah. Rasulullah dikasih di ente lalu melebihi. Begitu berarti. Ada yang ngomong, saya buka 10 juta sama dia untuk Masya Allah. Akhirnya saya bilang ini kembalikan lagi. Besok kita kembalikan lagi terlebihkan buat beliau. Ya. Kemudian beliau kenapa datang? Bisa lebih dulu, ya, untuk beliau. Beliau tak tahu. Bahkan nangis. Kami yang justru berterima kasih, Mak. Ya, antum udah apa namanya menghormati anjing bisa merayakan ini itu aja udah bersyukur banget. Paham maksudnya? Udah bersyukur banget. Sampai saya bilang Masya Allah, luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, beliau itu, nah kita mau ambil faedahnya, mau ambil manfaat kepada kehadiran beliau banget kita umum. Nah, bersyukur banget itu bisa datang dulu sama di dalam majlis seperti itu, ya, dengan harapan kalau sekarang kita bisa nggak dapat mungkin faedahnya di dunia, tapi kita dapat faedahnya di mana? Di akhirat. Karena Nabi pernah berjanji, apa kata Nabi? Al-mar'u ahabba. Jadi orang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau dia cinta sama ulama, dia sering duduk sama ulama, maka nanti dia akan dikumpulkan bersama ulama. Dia akan dikumpulkan. Dan itu janji Nabi Muhammad. Ya, janji Nabi Muhammad seperti itu. Kita mencintai dia, dengan dia nanti kita akan dikumpulkan sama Muhammad ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Padahal dari sisi bekal dia untuk akhirat sedikit, ilmunya sedikit, sholatnya sedikit, puasanya sedikit, semuanya sedikit Tuhan. Tapi dia nanyain kiamat. Makanya Nabi tanya, emang bekalnya apa? Berani-beraninya nanyain apa? Nanyain kiamat, emang bekalnya apa? Apa kata dia? Ada tidak? Maaf ya Rasulullah, saya nggak punya bekal apa. Saya nggak punya bekal apa. Sembahyang saya sedikit, ibadah saya sedikit, semuanya sedikit. Cuma satu bekal saya. Apa? Saya cinta sama engkau. Saya cinta sama engkau. Itu dua bekal. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Girakan. Masya Allah. Semuanya berdiri sahabat akhir. Saya juga ya Rasulullah. Saya juga cinta. Pengen dapetin apa yang disampaikan Nabi. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama. Itu yang kita mau ambil. Itu yang kita mau ambil. Kemanfaatannya, faedahnya. Ya, biar nanti paling enggak kita di barisannya mereka lah. Paham ya? Kita pengen di barisannya mereka. Ya Allah, Masya Allah. Nah, itu mumpung tuh kita bisa gitu. Nah, jadi katanya ma kullu ma fata wa yafna yulqa. Tidak setiap perkara yang telah luput itu dan sirna itu bisa didapati dari selama. Tapi dengan sebab tadi nilai-nilai yang tidak kita ini faedah keberkahan. Kalau keberkahan itu sifatnya lahiriah apa batinnya? Yang namanya keberkahan itu gaib apa ada? Perkara yang bisa dilihat apa yang perkara yang nggak bisa dilihat? Itu nggak bisa dilihat keberkahan itu. Keberkahan itu nggak bisa dilihat. Dia urusannya langsung masalah gaib. Allah yang akan berikan kepada kita. Jadi kita paling kita lihat gaibnya aja. Ya Allah, orang kayaknya berkah banget. Gitu. Karena kita lihat dari kehidupannya dan lain sebagainya. Itu.
Tapi kalau keberkahannya itu sendiri nggak bisa kita lihat kan. Makulun mafata wa yafna yulfa. Jadi tidak semua perkara yang telah luput itu, yang telah hilang itu dan sirna itu bisa didapati. Ya, nggak semuanya yang bisa didapati. Berarti ada yang bisa didapati walaupun sudah sirna, walaupun sudah luput bisa didapati. Dengan cara apa? Tadi ada nilai-nilai keberkahan yang kita dapatkan. Dari situ kita dapatnya. Padahal ngapal susahnya bukan main. Udah ininya nggak bisa. Ternyata kita bisa dapat dengan sebab nilai yang tadi itu. Wal ma'na la yujadu kullu ma fata wa yafna wa la yumkin tahsiluhu. Pengertian daripada syait itu katanya tidak akan didapati. La yujadu kullu ma fata. Tidak akan didapati itu setiap perkara ilmu yang sudah luput itu wa yafna dan yang sudah sirna itu wala yumkin tahsiluhu, bahkan tidak mungkin untuk menghasilkannya, nggak bisa. Hada tahassurun wa ta'assufun mahdun wa ta'assufu la yanfa'u ba'da mudiyil hal. Ya, maka ini adalah sebuah penyesalan, kata dia. Kenapa dulu gua nggak sering ketemu sama guru? Kenapa gua nggak pernah berjumpa sama guru? Sekarang ini, ketika pada saat ini ilmu banyak yang luput, banyak yang lupa, benar-benar hilang semuanya. Gitu. Tapi ada orang yang biasa berkhidmat sama gurunya, yang biasa berinian berbuat baik kepada gurunya, dia ada aja tuh yang disampaikan sama dia. Yang nyambung aja tuh perkataan-perkataan yang kayak begitu. Kalau yang tadi luputnya bukan main nih, kagak nyambung lupa habis. Kan katanya afatul ilmi anisya. Luputnya ilmu itu karena apa? Lupa. Orang dia kata pintar banget tuh kalau dia lupa. Kira-kira bagaimana? Lah, keder juga dia. Gitu. Kenapa kau bisa begitu? Iya, karena lupa itu kata ingat. Jadi kalau dia benar-benar dia yang mau banyak sama ketika dia lupa, nggak bisa, susah, nggak bisa dimaksud. Makanya afatul ilmi anisya. Luputnya ilmu itu karena lupa. Karena lupa. Menghindarkan lupa itu bagaimana caranya? Pertama, sandarkan kepada Allah. Kedua, perbanyak sholawat. Yang ketiga ini mengambil faedah daripada para masyayikh, para guru-guru, para orang-orang minal ulama, daripada para ulama. Karena dengan cahaya-cahaya mereka itu, dengan sambutan makunia dia kita kepada dia, entah ketika kita lupa atau jadi apa, Allah kasih ingat tuh, Allah kasih keinginan kita, masya Allah, ya. Karena kalau udah lupa, masya Allah, habis banget kita, agak nyambung gitu. Lah kalau baca kuliah sampai walau dolim kan namanya. Ya, baca kuliah ada ujung-ujungnya walau dolim. Nah itu masya Allah, masya Allah. Nah jadi salah satunya adalah seperti itu, ya. Jangan sampai keluputan itu nyesel dia. Dia kan ini ini gitu, nyesel senyesal-nyesalnya dia. Kenapa luput dia? Luput daripada ilmunya itu karena dia tidak berjumpa, tidak selama ini tidak sering berjumpa dengan siapa? Dengan gurunya. Yang sementara yang lain kok kayaknya dia enak aja, nggak ada beban, kenapa anak beban? Nah itu penyesalannya adalah penyesalan yang sangat menyesal sekali buat dia. Kullu ma fata wa yafna yulfa, sampai dijelaskan wal makna la yujadu kullu ma fata wa yafna wa la yumkinu tasrihu. Ya, kenapa kok bisa begitu? Karena dia tidak berguna semua itu ketika orang beradab kepadanya, yaitu kepada para guru, orang berkhidmat. Fahadha tahassur wa ta'assufun maksud wa ta'assufu la yanfa'u ba'da mudiyil hal. Maka ini adalah sebuah penyesalan yang amat menyesal dan perasaan bersalah yang amat bersalah, yaitu ketika dia tidak memanfaatkan dan dia tidak mengambil faedah di luar daripada majlis yang formal. Kalau ngaji sih ngaji dia, paham kan maksudnya? Ya, ngaji kan? Ngaji di kelas mau ngaji udah, semua timbang di apa? Timbang di kelas, di luar enggak. Gitu, di luar dia kurang, nggak banyak menghormati gurunya, nggak pernah ini itu dan lain sebagainya. Nah itu dia menyesal. Ya, padahal lebih banyak yang mendapatkannya itu di dalam majlis atau di luar majlis. Di dalam majlis atau di dalam majlis?
di dalam, di luar majlis. Kita punya di sini. Kita bisa pegang anak tuh guru kita bisa ini dapat masya Allah banyak banget yang kayak begini yang Tuhan pakai kalau di majlis mampu gitu. Qala Aliun ya di akhir wallahu a'lam bishawab. Sampai situ berkata Sayyidina Ali idza kunta fi amri ya faqul fihi wa kafa bi ila akhir wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.